Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati, NIM 19862060166. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Strategi Pembelajaran SD Muhammadiyah 2 Krian di Tengah Pandemi COVID-19 yang berisikan tentang abstrak. Penelitian ini mengkaji mengenai berbagai macam aspek di dalamnya, antara lain sejarah berdirinya SD Muhammadiyah 2 Krian, metode pembelajaran, proses pembelajaran, strategi pembelajaran, serta terobosan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh guru yang mengajar di SD Muhammadiyah 2 Krian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan foto saat proses penelitian dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menyimpulkan bagaimana strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di SD Muhammadiyah 2 Krian ini menggunakan sistem blended learning atau pembelajaran campuran antara online dan offline. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa dengan tujuan agar pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran bertujuan untuk memudahkan dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan materi pembelajaran dengan baik agar bisa diserap oleh peserta didik. Sekolah Muhammadiyah adalah sekolah atau tempat untuk menimba ilmu, baik mengenai pengetahuan umum dan ditambah dengan ilmu agama mengenai Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah ini ada di berbagai tempat. Di tahun 2020-2021, sekolah mengadakan pembelajaran secara daring karena adanya pandemi COVID-19, yang dimana kita harus melakukan segala kegiatan di dalam rumah karena adanya virus corona. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik wawancara dengan guru mengenai strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penelitian. Penelitian ini menggunakan sistem wawancara semi-struktur terhadap satu responden, yaitu kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 Krian. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data tentang berdirinya persekolahan dan strategi pembelajaran di masa COVID-19 yang telah dilakukan kepada satu responden, yaitu kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 Krian. SD Muhammadiyah 2 Krian ini didirikan pada tahun 2015 dan diresmikan pada tahun 22 Agustus 2015 oleh Bapak Profesor Dr. Imam Robandi. Sejarah didirikannya SD Muhammadiyah 2 Krian ini berawal dari TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran yang diprakarsai oleh Bapak Yanto yang menginginkan mendirikan sekolah, sehingga dengan adanya cita-cita beliau, akhirnya TPQ ini disulaplah menjadi SD Muhammadiyah 2 Krian yang berlokasi di Perumdam TA 319-320 Bareng Kerajaan Krian Sidoarjo. Di tahun 2021, di mana adalah tahun pertama SD Muhammadiyah 2 Krian ini meluluskan peserta didik walau di masa pandemi COVID-19. SD Muhammadiyah 2 Krian ini di masa pandemi COVID-19 mengalami dampak bagi kegiatan pembelajarannya, di mana di masa pandemi COVID-19 kegiatan pembelajaran yang dulu dilakukan secara tatap muka berubah menjadi via daring atau pembelajaran dari rumah. Tepatnya dimulai pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020. SD Muhammadiyah 2 Krian mengedarkan kepada murid-murid untuk belajar di rumah karena adanya virus COVID-19 yang bahaya bagi kesehatan.
Pada awal pandemi yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah Dua Karen ini menggunakan teknis pembelajaran dengan menggunakan media seperti WhatsApp, Google Meet, atau Zoom. Akan tetapi kemudian SD Muhammadiyah ini melakukan kombinasi pembelajaran dengan program atau metode guru kunjung. Guru kunjung ini mana siswa mayoritas berdekatan rumahnya dengan mengelompokkan sekitar maksimal 10 peserta, lalu melakukan pembelajaran di rumah tersebut. Selanjutnya, hal tersebut tentunya harus mendapatkan izin dari orang tua. Kunjungan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini digunakan untuk mengatasi permasalahan peserta didik dalam memahami suatu materi yang dipelajarinya. Selain adanya kunjungan guru, SD Muhammadiyah Dua Karen ini memiliki program yang namanya kelas konsultasi, di mana kelas konsultasi ini digunakan ketika dalam pembelajaran secara online tidak bisa atau tidak paham mengenai apa yang diajarkan, atau bisa dikatakan pemahamannya yang kurang bisa, akhirnya masuk sekolah untuk melakukan kelas konsultasi. Strategi pembelajaran mengenai SD Muhammadiyah Dua Karen ini masih belum dipastikan. Guru SD Muhammadiyah Dua Karen ini masih memilih aplikasi mana yang cocok dan mudah dipakai dalam pembelajaran daring ini. Untuk SD Muhammadiyah Dua Karen ini masih menggunakan WhatsApp sebagai salah satu strategi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Dengan menggunakan WhatsApp, guru bisa melakukan strategi pembelajaran dengan menggunakan fitur dari WhatsApp sendiri seperti mengirim video, voice note, atau catatan dan pengerjaan. Dengan itu, guru mampu memasukkan strategi secara online oleh peserta didik. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran yang dipaparkan guru SD Muhammadiyah Dua Karen sangat bervariasi, mulai dari menggunakan YouTube dan PowerPoint. Dengan adanya pembelajaran ini sangat memudahkan peserta didik memahami materi yang diberikan oleh guru, mulai dari menampilkan atau tutorial pembelajaran melalui video atau voice note agar lebih mudah dalam memahaminya. Kesimpulan, demikianlah penelitian tentang strategi SD Muhammadiyah Dua Karen ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh penulis bahwa strategi SD Muhammadiyah Dua Karen ini memiliki strategi pembelajaran yang bervariasi yang disesuaikan dengan kondisi di sekolah tersebut. Strategi pembelajaran ini bertujuan untuk memudahkan dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan materi pembelajaran. Penghargaan atau surat tanda terima dengan terselesaikannya karya ilmiah ini, saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya, sehingga saya sebagai penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan karya ilmiah ini. Selanjutnya untuk Ibu Trilinggowati selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas bimbingan serta arahan dan koleksinya selama penyusunan dan penulisan karya ilmiah. Terima kasih juga kepada Bapak Nanang Rauful Akbar selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Dua Karen yang telah berkenan menyisihkan waktu dan tempatnya untuk saya wawancara, dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan karya ilmiah ini. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menunjang suatu ide atau gagasan pada artikel yang saya tulis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.